PTBS kami rilis namanya produk fotosintesa waktu itu, ini produk pertama kami. Terus kemudian waktu itu karena rilis pertama kami belum ada izin karena kami tidak mau menjual produk yang tidak berizin, kira-kira begitu. Tapi hebatnya PTBS waktu itu boleh membeli, boleh memakai namun tidak boleh jual belikan, hanya untuk pakai sendiri, deplot, demonstrasi plot depan rumah, samping rumah, kira-kira begitu. Pantangannya boleh dibeli, boleh dipakai namun tidak boleh jual belikan untuk kalangan sendiri. Semenjak nunggu masa izin edar itu selesai tanggal 28 Oktober 2021, kira-kira 6-7 bulan kami menunggu. Dapat kabar Oktober kemudian kami dapat kabar Pak izinnya sudah selesai uji mutu efektivitas, ada 24 kali ulangan, kemudian dicetaklah Deptan, barulah nanti kita ada izin edar namanya Eco Farming Fotosintesa. Kita perlu mengingat yang pertama pantangan tadi boleh dibeli, boleh dipakai namun tidak boleh jual belikan karena belum berizin. Itu gugur Pak setelah muncul izin, klausulnya gugur, kira-kira begitu. Namun punya pantangan kedua sampai sekarang masih diingat-ingat. Ini pupuk cair Pak, pupuk padat yang kita cairkan. Pupuk padat yang kita cairkan. Ini caranya disemprot maupun dikocorkan. Tapi punya pantangan sampai sekarang diingat-ingat. Pupuk ini kalau mengocor ke tanah, ke akar, diingat-ingat, hati-hati. Hindari tanah yang dekat makam atau kuburan Pak. Takutnya kena yang mati hidup lagi. Terus ibu-ibu bilang, oh mbah saya udah meninggal, terus tak kocor aja biar hidup, nggak gitu juga. Bercanda, biar utangnya serasa lunas, pura-pura bahagia. Lah, hindari tanah yang dekat makam, tapi jangan percaya dulu. Bapak Ibu boleh buktikan dulu, karena kami tidak mau jual kecap. Bapak boleh coba dulu. Kalau perlu Bapak depan rumah, samping rumah, belakang rumah, ada tanaman yang hampir mati, Bapak silakan cek. Lukai kambiumnya, jangan taruh dalam di bawah. Ambil 1 gram, campurkan air sedikit, oles-oleskan ke yang dilukai pakai koin atau kuku, boleh. Setelah itu campurkan air lagi, semprotkan dan siramkan. Kira-kira 5-6 hari sudah tumbuh daun-daun baru. Jika masih belum tumbuh, tergantung amal dan perbuatan masing-masing. Coba dulu Pak. Bagaimana Anda meyakini orang lain dengan Anda sendiri nggak yakin? Yakinkan diri Anda dulu, baru Anda mudah meyakinkan orang lain. Ini fotosintesa. Ini pupuk padat yang dicairkan. Caranya disemprotkan maupun dikocor. Karena tanaman makan dari 2, ingat-ingat. Tanaman makan dari 2. Yang pertama stomata, mulut daun, di bawah daun Pak, bukan di atas daun. Makanya petani seharusnya nyemprot dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Petani kita dari mana? Atas ke bawah. Atas tuh mantel Pak, punggung Pak, disiram kuah, marah nggak tanamannya? Marah. Edukasi kepada petani Pak, nyemprot seharusnya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Pak, harus jongkok, tidak. Makanya sprayer itu dalam penyemprotan bentuknya miring Pak, supaya tarik dari bawah ke atas, naik ke atas. Ditarik dari bawah ke atas. Kenakan stomata, mulutnya di bawah daun. Yang kedua, melalui mulut akar di bawah, dikocor, disiram, ditabur, dipokek atau ditanam. Itu teknis, hanya cara memberi makan pada tanaman. Pertama stomata, mulut daun, yang kedua mulut akar. Tapi punya syarat. Syaratnya apa? pH-nya harus 5-7. Tanaman menangkap nutrisi, ingat-ingat. Tanaman mampu menangkap nutrisi di pH sampai 7, 5-7. Tanaman tidak mampu menangkap nutrisi di pH di bawah 5. Dan terkadang petani tidak dicek pH-nya juga, Pak. Jadi terkadang dia makan dan tidak, karena pH berkaitan dengan tempat tinggal, bukan apa? Karena tanaman tidak makan tanah, tanaman tidak makan pupuk kandang, tanaman makan dari air uraian tanah, tanaman makan dari air uraian pupuk kandang. Tanaman kita minum air apa? Air mineral, Pak. Air mineral terkandung dalam tanah, bukan minum air tanah. Tanaman tidak makan dari air, sifat dari pupuk, penyerapan dan penguapan tadi. Penguapan dan tidak pupuk itu menguap 15 hari, ditangkap dan tidak, tergantung pada pH tanahnya. Kira-kira begitu. Makanya ada edukasi, harus dicek pH-nya. Pak, terus bagaimana cara menaikkan pH? Ada beberapa cara. Salah satunya jika musim penghujan tertentu, pH itu drop kalau hujan, Pak. Hujan drop pH. Nanti butuh waktu berapa hari naik pH lagi setelah terang. Naik turun. Nah, jangan sampai pas waktu pH-nya naik, tanaman Anda butuh makan, tidak ada suplai makanan. Kira-kira makanya terjadi trend, terjadi lain-lain, tidak pembuahan sempurna, karena begitu. Nah, makanya untuk menaikkan pH ada beberapa cara, Pak. Salah satunya memang menggunakan kapur dolomit atau pertanian. Biasanya petani-petani sudah paham kalau mau musim penghujan pakai tambahan kapur dolomit itu, Pak.
Tapi ke tempat kami kapur dolomit harganya mahal. Harga per kilo 1.000 sampai 2.000. Kalau 2.000 per kilogram berarti 1 ton 2 juta. Kalau kami pH-nya 4 pengen ke 7 tambahkan 3 ton berarti butuh 6 juta. Kosnya terlalu besar. Kira-kira begitu. Kosnya terlalu besar. Ada cara lain nggak kira-kira untuk menaikkan pH? Nah, menaikkan pH dalam 1 hektar tambahkan 1 ton. 1 strip dalam 1 hektar tambahkan 1 ton dolomit untuk menaikkan. pH-nya 4 pengen ke 7 tambahkan 3 ton. 4 pengen ke 5 tambahkan 1 ton. 4 pengen ke 6 tambahkan 2 ton. Nah, cara lain ada nggak Pak? Ada. Fotosintesa juga mampu meningkatkan pH. Dan fotosintesa ini Pak bukan hanya untuk tanaman saja, ini untuk segala jenis tanaman. Ini segala jenis tanaman. Bisa untuk sawit, bisa satu saset ini dia bagikan ke air bebas 1 liter, boleh dibagi yang penting ke 10 pohon, 10-15 pohon. Bisa untuk horti jagung. Nah ini rata-rata jagung, padi dan lain sebagainya dibagi ke 4 tangki, kemudian disemprotkan merata. Tapi dalam 1 hektar rata-rata penggunaan dalam 1 hektar butuhnya 16 tangki, butuh 4 saset sekali aplikasi. Umur 7, 15, 30, 45. Kira-kira begitu untuk padi dan lain sebagainya. Tapi untuk sawit bisa dibagikan untuk tanaman umurnya mungkin TM 5 sampai 8 tahun bisa dibagi ke 15 pohon. 8 sampai 12 tahun dibagi ke 12 pohon. Mungkin 18 sampai 20 naik ke atas dibagi untuk 10 pohon. Tapi yang untuk sawit nanti saya paparkan ada produk yang jauh lebih menarik. Terus kemudian fotosintesa ini bukan hanya untuk tanaman Pak. Ini bisa untuk hewan juga, ternak, unggas, sapi, kambing, ayam bisa fotosintesa. Karena kita berbasis teknologi. Kalau nggak percaya Pak, kalau perlu 1 gram ini masukkan air ke 9 liter air. Kalau perlu campurkan arwana yang paling mahal Pak. Kalau mati digoreng, kapan lagi makan arwana yang mahal? Sultan gitu. Gak apa-apa, coba. Saya Pak punya ayam Pak, ayam petelur Pak. Setelah pakai ini Pak, telurnya bulat-bulat Pak, sama. Coba dulu, karena ini cuman kami bisa bicara teknologi. Dan ini bisa untuk hidroponik. Hidroponik bisa untuk sayur hidroponik. 1 saset ini campurkan ke, jika hidroponik sayur 300 liter air tampungan airnya. Terus hidroponik buah campurkan 200 liter air tampungan airnya. Aquaponik yang ada kolam ikan 500 liter air, karena kita pengennya simbiosis mutualisme Pak, nyambung antara manusia, hewan, tanaman, kan nyambung kebutuhan. Makanya fotosintesa ini bukan cuma untuk tanaman, untuk sawit segala. Ini memang kami pupuknya cair yang kita padatkan. Nanti cara penggunanya bisa Bapak bagikan ke air saja untuk teknis memberi makan pada tanaman Pak, memberi makan kepada tanaman. Oke, saya kira cukup untuk yang produk fotosintesa. Kita lanjut. Ada produk kedua yang namanya Base Farm Slow Release. Base Farm Slow Release, dibantu slide-nya mungkin. Oke. Oke, yang kedua ini adalah Base Farm Slow Release. Base Farm ini adalah pupuk padat Pak. Yang tadi pertama fotosintesa, cara pakainya disemprot maupun dikocorkan. Namun yang kedua ini adalah Base Farm, ini caranya pupuk padat untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau air. Ini cara pakainya sederhana, kita pocket saja, sejengkal saja. Mungkin Bapak bertanya, Pak pupuknya kok kecil? Pupuknya kenapa nggak besar? Biasanya kami pupuk biasanya butuhnya 6-8 ton per tahun akumulatif. Kira-kira begitu Pak. Saya ada juga pupuk lain yang sifatnya memang tonase penggunaan dalam dalam per hektar itu penggunaan per pokok bisa 6-8 kilo ada. Namun waktu itu saya suplai kepada perusahaan teman kami yang punya rekanan kami, sahabat kami, saya suplai kirim sampai ribuan ton. Waktu itu teman saya telepon, bro bisa nggak bikin pupuk yang kecil lebih tepat guna, karena kita bicara tepat guna, menurunkan kos, kira-kira begitu. Terus kemudian untuk memangkas sekarang biaya kita dari pabrik, gudang ke pelabuhan ke pakai tongkang sendiri, hauling sampai kebun, biayanya kosnya bermiliar-miliar hanya kami buang untuk anggaran ekspedisi. Kira-kira begitu. Oh bisa, jangan sampai Pak. Waktu saya mensuplai dulu pupuk yang tonase, dikomplain teman saya pengen yang kecil, sekarang produksi pupuk yang kecil Bapak komplain, saya salah lagi nanti Pak. Kira-kira begitu.
Makanya harapan kami, jika dirasa tepat guna silahkan dipakai, jika tidak kita tidak mau berdebat kusir, silahkan pakai yang lain karena narasinya pupuk semuanya bagus, tinggal kita bicara tepat guna atau tidaknya, kira-kira begitu. Nah, BSWAM ini untuk daerah-daerah yang satu tidak terjangkau air. Terus cara pakainya bagaimana? Cara pakainya ini tanaman jaraknya dipakai sejengkal atau 2 jengkal saja, dicangkul boleh, dilubangi boleh, yang penting dilubangi kanan kiri, di lubang kanan kiri dibagi 2 boleh, 1 juga nggak apa-apa. Loh Pak, biasanya Pak, saya ini sepanjang mungkin kalau sawit atau tanaman durian atau apapun itu kan tajuknya di mana? Akarnya di bawah. Oh ya betul Pak, itu memang betul. Tapi memang kita teorinya kita pakai yang sifat paling dekat karena akar akan mencari makanan jika ada makanan. Tapi bayangkan begini Pak, ada pohon durian umurnya sudah puluhan tahun, mulut akarnya di bawahnya toilet tetangga, masa ngomongnya di bawah toilet, oh dikira ngintip melalui tangan, kan kira-kira begitu. Logis saja kan ada akar tunggang, akar akan mencari, sifatnya begitu. Kita punya sifat selalu yang dimakan adalah air dari uraian pupuk, air dari uraian pupuk kandang, karena tanaman tidak makan tanah, tanaman tidak makan pupuk kandang, tanaman makan dari air uraian pupuk kandang. Pupuk kandang itu uraiannya ada banyak, ada virus, ada bakteri. Virus bisa diubah menjadi zat yang dibutuhkan tanaman, muncul ada bakteri, munculnya jamur Ginoderma, fungi-fungi banyak, fusarium ini karena bakteri yang belum difermentasi. Ini dari pupuk kandang, makanya kami tidak pernah menyarankan menggunakan pupuk kandang yang berlebih sebelum difermentasi. Kira-kira begitu. Nah, BSWAM ini memang kami gunakan banyak Pak, rata-rata saat ini peruntukannya memang banyak ke pohon sawit. Di Riau ini sudah nggak asing lagi. Kami rilis pertama dulu namanya Pilo Pak. Rilis pertama kami namanya Pilo, waktu itu kami harus cabut izinnya 2022 akhir tahun karena kami SK ganjil genap kami selesai, terus kemudian kita ganti produk pendamping namanya BSWAM, dan kabar terbaru kemarin meeting di bulan Juli 2023 kami dengan PT BES merilis produk yang namanya New BSWAM. Saat ini sudah ada, tapi memang hampir sama, cuma kami rilis sebagai bentuk memperbaiki semua kandungan yang ada di dalamnya, namanya New BSWAM. Dan ini sudah kita launchingkan. Namun yang menarik Pak, BSWAM ini memang penjualan kami alhamdulillah cukup besar Pak. Memang rilis semenjak akhir 2021 sampai 2022, meskipun kita hitungnya tidak sebesar yang lain karena jumlahnya di Indonesia sawit sangat begitu luas Pak. Kita menghitung di Riau aja ini sudah berapa juta, 4 juta mungkin lebih, mungkin nggak tahu saya pastinya berapa Pak Ketua Riau Pak Ketua. Jumlah sawit di Riau ada berapa Pak Ketua? 4,7 juta hanya di Riau saja. Kita bayangkan. Dan saya kemarin sempat ketemu ibu-ibu orang Jakarta, teman saya juga, beliau distributor pupuk juga besar. Ibu, omset ibu berapa kemarin tahun 2022? Oh besar Pak, berapa triliun bisa omset karena megang pupuk distribusi besar. Bu katanya pupuk harganya kemarin naik. Oh siapa bilang naik Pak? Enggak naik Pak, berubah harga katanya. Kalau naik itu kan 300.000, 325 itu naik. Jadi 300.000, 500.000 jadi 1 juta, berarti berubah harga. Harga sudah naik drastis, betul. Saya punya kebun di Kalimantan, namanya satu blok saya coba 30 hektar satu blok atau satu kapreng kecil. Nah, 30 hektar saya coba. Saya beli waktu itu sampai tempat saya menggunakan NPK ABC, kira-kira begitu. Saya gunakan sampai kebun kami harganya 1.050.000 sampai kebun. Nah, kalau 1.050.000 dibagi 50 kilogram, berarti 21.000 per lepas waktu harga tinggi-tingginya kemarin. 21.000. Jika 21.000 dikalikan aplikasi setahun 6 kg, berarti 126.000. Jumlah pokok kami 140 pokok, sudah 17 juta sekian kami penggunaan pupuk per hektar per tahun. Kira-kira begitu. Nah makanya penggunaan kami kalau kita hitung 126.000 kali 140 pokok akumulatif per tahun, butuh pupuk kami per tahun anggarannya 17.600.000 sekian. Kira-kira begitu. Berarti kebutuhan per pupuk. Nah jika di Riau saja mengacu pada nilai itu 17 juta dikalikan 4,7 sudah berapa triliun? Besar potensi. Lah omset kami itu masih kecil, belum sebesar potensi yang ada. PT BES ini kami penjualan kami saat ini baru mencapai 1, berapa triliun, naik dikit 1 lebih dikit triliun. Itu belum apa-apa. Kalau mungkin 1 triliun belikan dawet besar Pak, belikan nasi padang dapat banyak, semua Riau ini makan nasi padang. Tapi kalau bisa pupuk tidak, karena potensi jauh lebih besar daripada apa yang kita dapat. Nah harapan kami memang produk ini memang kami masih awal Pak.
sifatnya memperkenalkan produk. Jika memang dirasa nanti tepat guna, silahkan Bapak Ibu gunakan dulu. Nah, terus pakainya bagaimana Pak? Tadi caranya pakai di poket saja, kanan kiri, sejengkal 2 jengkal saja, nanti ditanam kanan kiri. 3 bulan sekali, 3 bulan sekali. Tapi menghitungnya nanti aplikasi 3 bulan, menghitungnya per tahun Pak. Terkadang petani begitu. Saya kemarin juga dapat komplain begini. Ada di YouTube waktu itu menggunakan fotosintesa dan kemudian plus dengan besok atau kilo waktu itu. Pak, saya mau komplain. Oh silakan Bapak komplain. Apa yang mau komplain? Pak, saya lihat di YouTube ini nggak bener. Durian saya Pak, saya lihat durian ini masa pakai fotosintesa dan besok 1 bulan sudah langsung berbuah. Nggak bener ini. Durian saya nggak begitu. Saya tanya Pak, boleh tanya Bapak? Pak, duriannya Bapak sekarang sudah berbuah. Sudah, tapi kan nggak sebulan Pak. Punya saya 6 bulan baru berbuah. Tak tanya boleh Pak? Boleh, silakan Bapak tanya. Pak, durian Bapak sebelumnya nggak berbuah berapa tahun? 8 tahun nggak berbuah Pak. Lah ya Pak, 8 tahun nggak berbuah, sabar nunggu 6 bulan. Kalau nggak sabar, inilah petani Pak. Terkadang begitu. Gak apa-apa, kita menghitungnya akumulatif per tahun. Karena pupuk ini terkadang, di pupuk ini pun belum tentu hasilnya dari pupuk ini, karena pupuk sebelumnya. Ataupun kalaupun ya pakai pupuk ini, kita hanya menambah custom untuk perbaikan 3 fungsi. Fungsi akar, fungsi batang, fungsi daun. Karena memang kami tidak menggunakan yang kami ada NPK kecil, tapi kami tidak menggunakan NPK yang cukup besar. Karena makanya daun kami ketika menggunakan produk ini, kami tidak hijau Pak. Terkadang begini, yang mungkin kalau salah saya dikit, mungkin di sini banyak orang-orang. Kami sering mendengar Pak, petani-petani yang saya bina juga, Pak, punya saya Pak, padi saya Pak, atau tanaman saya kemarin setelah tak pupuk pakai nitrogen sekian, hijau Pak. Oke, hijau. Sebelahnya nggak terima. Oh, kalah dengan punya saya hijau banget Pak. Sebelahnya lagi nggak terima lagi, Pak, punya saya hijau sampai ke hitam-hitam. Terkadang begitu. Padahal daun yang hijau sampai banget, hijau sampai begitu adalah daun yang overdosis, atau daun yang keracunan, atau daun yang tidak mampu berfotosintesis. Saya tanya, mau panen daun, mau panen buah? Panen buah, tapi yang dibanggakan daunnya. Daun yang bagus adalah daun yang hijaunya segar, hijau muda. Karena kuncinya adalah pupuk. Ketika kita pupuk, perbaikan fungsi akar, fungsi batang, fungsi daun. Daun untuk NPK, N daun, P batang, K itu buah. Maaf, saya orang kampung Pak. Saya bukan seorang profesor jadi terangkan, tapi saya pernah Pak mengisi acara. Saya ceritakan. Waktu itu